Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin akun bis sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi 'alal walidi, haqqul waladi 'alal walidi talatun ayyuksina ismuh wa yu'allimuhu al-kitaba atasawwaja ila balagha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali rangkaian salat Jumat ini dengan tahmid kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak ada satu detik pun dalam tarikan nafas kita ini tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kesempatan kita beribadah ini menjadi nikmat paling besar. Nanti ketika sebuah nikmat kecuali agama ini tidak bermanfaat, ditanya oleh Allah, apa yang akan kamu bawa? Kita dengan bangga, ya Allah, meskipun saya tidak khusyuk betul sholat, tapi di dunia saya pernah menyembah. Itu kebanggaan orang Islam, Pak. Kita akan begitu bangga menyebut di hadapan Allah dan para malaikat. Walaupun kita cuma belajar, walaupun khusyuknya tidak juga, bacaannya juga tidak terlalu fasih, tapi ya Allah, di dunia ini saya pernah menyembah. Kata-kata membuktikan bahwa kita ini merupakan hamba, memang hamba ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti semua orang akan bangga menyebut kalimat itu. Di saat anak, istri, harta, jabatan, kehidupan ini tidak bermanfaat Allah, kita akan bangga berketerangan Allah. Maka oleh para ulama, nikmat agama ini ada nikmat paling besar dalam kehidupan manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia adalah rahmatnya sangat luas, sehingga rahmat Allah itu melebihi dari murkanya. Marahnya Allah itu lebih kecil daripada wafurnya. Maka kita ini sangat yakin sekali, hadirin kaum muslimin, orang beriman itu suatu saat meskipun dia bermaksiat pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rahmatnya Allah. Maka dalam ayat tadi hadirin, dalam skala kecil saja hadirin, kita ini berkeluarga, kita punya anak, kita punya istri, kita juga punya cucu, cicit, kita punya emak, kita punya kakek, punya nenek, dan selanjutnya. Ini saja hadirin, kita beribadah ini, yang kita laksanakan ini, ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatnya ibadah dan pahala ibadah ini bukan hanya untuk kita. Makanya surah At-Tur yang saya bacakan tadi, walladzina amanu wattaquhum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna alaihim min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Orang-orang beriman kemudian diikuti oleh dzurriyyat mereka. Keimanan kita diikuti oleh dzurriyyat kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, ponakan kita, sepupu kita, diimanin karena keimanan kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan Allah temukan kita dengan kita ini di akhirat nanti. Wa ma alasna alaihim min amalihim min syai', dan tidak akan kami kurangi sedikit pun dari amal mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah kemuliaan Allah dan rahmatnya Allah kepada kita, bahwa hadirin setiap ibadah yang dilakukan oleh orang tua itu, amal yang dilakukan oleh orang tua itu kemudian ditiru oleh orang-orang setelahnya, dan ada hubungan dzurriyyat dengan dia, itu hadirin akan memberikan barakah kepada mereka. Ibadah kita yang kita laksanakan hari ini akan menjadikan pahala juga untuk mereka ketika imannya itu masih sama. Jadi surga itu hadirin muslimin ada barakahnya orang tua. Anggaplah surga itu butuh pahala 10, dan anak kita itu cuma punya 5, sehingga tidak cukup dia untuk masuk surganya Allah. Maka Allah tambahkan pahala orang tua yang 10 itu kepada anak, sehingga sampai 10 tanpa mengurangi pahala dari orang tua, baik mak maupun ayahnya. Itulah Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kita harus semangat beribadah kita ini, sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita ini hadirin, nanti akan kita niatkan dan akan kita nikmati juga, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk cicit kita. Maka hadirin kita juga merasakan kenapa kita rajin ke masjid, kenapa kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita kenal dengan Allah ini Pak. Itu juga gara-gara orang tua kita. Orang tua kita sudah mendidik kita sehingga kita kenal dengan agama ini. Jangan sampai putus di kita. Jangan sampai putus di kita. Kakek, nenek, emak dan ayah kita sudah mendidik agama sampai ke kita. Jangan agama hanya putus di kita sehingga anak kita, cucu dari emak kita itu tidak kenal agama. Karena suatu saat hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nanti kita disebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan ketemu dengan dzurriyyat kita. Yakinlah kita tidak akan kenal Pak, tapi kita akan bangga sekali ternyata kita punya keluarga yang banyak. Kita orang Indonesia ini Pak, berapa semasa kita yang kita kenal? Paling-paling kita kenal cuma kita, mama kita, nenek kita, buyut udah nggak kenal. Udah nggak kenal Pak. Ke bawah kita, anak kita kenal, cucu kita kenal, cicit udah nggak kenal. Makanya nanti suatu saat ketika kita masuk surga Allah, kita begitu bahagianya Pak. Ternyata ketika masuk surga Allah, ternyata semuanya bertemu dengan kita. Kenapa? Karena satu frekuensi, satu iman. Kita akan ketemu dengan anak, cucu, cicit yang kita nggak kenal. Dan kita juga akan ketemu dengan emak, nenek, dan ke atas yang kita nggak kenal dalam satu tempat. Ini bayangan yang kita hadir kaum muslimin rahimahullah. Kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan dalam satu tempat, dalam dunia yang sama, tapi kita tidak kenal. Makanya hadirin kaum muslimin rahimahullah, kita niatkan dari ibadah dalam diri kita hadirin, bahwa ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, apapun yang kita laksanakan, kita niatkan bahwa ya Allah, nikmatnya ibadah ini, pahala ibadah ini bukan hanya untuk saya, suatu saat untuk anak saya, untuk cucu saya, untuk cicit saya, dan untuk ke bawahnya, cicit ke bawah yang saya kenal. Insya Allah nanti akan dapat pada satu tempat, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terbanyak sekali dari manfaatnya. Fa'kadiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was sakinata was sa'adata li hadhihi al jama'ah wa ala hadha al qaryah. Ya muqallibal qulub qallib qulubana ala dinika bi ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar wa naqulu salatu.